wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Baik, Bu. Oke ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anissa Dua. Hari ini kita akan belajar dengan materi perilaku membolos. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih. Kalian tahu gak sih apa itu membolos? Kabur dari sekolah. Ya, benar. Jadi lebih tepatnya, anak-anak, membolos itu adalah tindakan seseorang atau terutama siswa ya yang secara sengaja tidak hadir dalam kegiatan sekolah atau kelas tanpa izin yang sah dari pihak sekolah atau orang tua. Nah, membolos itu seringkali dilakukan tanpa alasan yang jelas. Dan seringkali juga siswa itu yang membolos tidak mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Nah, di sini gue juga mau nanya nih, kalian apakah kalian itu udah pernah membolos? Pernah. Nah ya, nah, sini coba deh, kalian di sini pasti udah pernah membolos lah ya. Di sini ibu mau kalian tulis alasan kalian itu membolos kenapa? Ayo, silakan. Iya, saya. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Jadi selanjutnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi di sini ibu akan menjelaskan ya. Ini yang pertama kurangnya motivasi. Nah biasanya siswa-siswa ini di sekolah itu kadang tidak semangat, tidak semangat ke sekolah karena kan biasanya gurunya dalam penyampaiannya itu kurang jelas ataupun tidak asik dan menyenangkan. Nah yang kedua ini yaitu bullying. Nah biasanya murid ataupun siswa-siswa itu di sekolah sering dibully, jadi dia merasa tuh tidak nyaman juga di sekolah, takut mau datang ke sekolah, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ini pengaruh teman. Nah biasanya kalian kalau membolos juga pasti karena pengaruh teman ya. Iya. Nah, biasanya malah diajakin ke kantin atau membolos ke berasik-asik kan di luar sekolah. PS. Yang tuh. Yang keempat ini adalah masalah di rumah. Nah biasanya siswa-siswa itu yang malas, yang bolos di sekolah, biasanya dia itu punya masalah di rumah seperti berantem dengan adiknya ataupun ada masalah dengan bapak atau ibunya, jadi membuat dia itu malas untuk pergi ke sekolah. Baik, selanjutnya kalian tuh tahu nggak sih dampak dari membolos itu apa? Menurutnya prestasi. Benar sekali. Jadi dampak membolos itu tidak hanya mempengaruhi prestasi akademis siswa ya teman-teman, tetapi juga berdampak panjang pada kehidupan mereka. Yang pertama itu ada penurunan prestasi akademis tentunya kan.
Yang kedua itu dampaknya kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi di sini jadi mencerminkan kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab dan bisa mempengaruhi karakter siswa itu di masa depan. Kemudian ada masalah sosial. Nah, di sini siswa itu sering membolos, mungkin akan mengalami isolasi sosial atau masalah hubungan dengan teman-teman yang rajin hadir. Kemudian ada resiko masa depan. Jadi dampaknya juga ini kebiasaan bolos itu bisa menjadi kata masalah yang lebih besar di masa depan, seperti sulit mendapatkan pekerjaan atau sulit lulus sekolah. Lain ini ada yang sudah tahu belum upaya pencegahan dari untuk siswa-siswa bolos itu seperti apa? Peningkatan komunikasi. Oke. Benar, benar banget ya. Yang pertama itu tentunya peningkatan komunikasi, baik itu antara guru, orang tua, kepada siswa tersebut, sehingga mereka itu merasa diperhatikan dan didukung. Nah, kemudian itu juga ada pengawasan dan monitoring. Jadi mengawasi kehadiran siswa secara lebih ketat, termasuk kolaborasi dengan orang tua jika ada tanda-tanda siswa mulai membolos. Nah, kemudian itu upaya ini juga bisa mengadakan program, yaitu program motivasi dan pengembangan diri. Nah, di sini biasanya sekolah itu dapat memberikan program atau kegiatan ekstrakurikuler yang membuat siswa lebih termotivasi, tertarik untuk hadir di sekolah. Yang keempat itu upayanya lingkungan sekolah yang positif. Jadi kita itu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa baik secara akademis maupun sosial. Jadi sehingga siswa itu merasa betah di sekolah. Jadi itu teman-teman atau adik-adik murid upaya pencegahan untuk mencegah siswa membolos. Jadi di sini murid yang tidak pernah membolos jangan sampai terulangi kembali. Baik, dikatakan itu juga merugikan diri sendiri kalian dan masa depan kalian. Jadi untuk materi perilaku membolos ini, apakah kalian sudah paham? Paham. Ada yang masih ingin ditanyakan atau masih belum pahami? Cukup. Baik, kalau cukup mungkin materi kali ini sudah bakal kita tutup ya, karena baik, sebelum kita pulang kita tutup dulu dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita sebutkan ya rekan-rekan. Apabila ibadah salah kata perbuatan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.